Yang ketiga, membuat konsep dan skema yang jelas dalam memulai dan menjalankan usaha. Setiap kita tentu punya jatah beda-beda ya. Mungkin ada yang pengusaha dalam arti pedagang, ada pengusaha itu dalam arti pegawai. Pegawai itu pengusaha, jadi orang yang berusaha ya. Itu pengusaha ya. Jadi orang yang orang yang menjadi pegawai juga bisa berinvestasi, ya. Dia bisa berinvestasi, ya. Jadi artinya sebagian di antara yang dia dapatkan itu dia bisa investasikan di wilayah usaha yang suatu saat bisa menghasilkan passive income buat dirinya. Membuat skema dan memulai usaha secara jelas, secara terkonsep. Ikhlas karena bikin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengajarkan kita ya, ada hadis yang berbunyi idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'a. Kalau suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak berkepandaian, maka tunggu saja akibatnya. Islam menganjurkan kepada kita untuk menangani sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Ada seorang sahabat mau jadi pemimpin, sama Nabi tidak dikasih. Karena Nabi melihat meskipun dia itu orang yang saleh, orang yang baik, dia nggak bakat jadi pemimpin. Jadi kecenderungan dan bakat harus diperhatikan. Maka di dalam usaha itu, pertama yang harus kita pikirkan tentu adalah kecenderungan dan bakat. Skill termasuk di dalamnya, ya. Jadi skill yang kita punya, kemampuan yang kita punya, ya, apabila itu berjalan selaras dengan apa? Dengan kecenderungan dan bakat, itu akan lebih baik. Orang akan bekerja dengan enjoy. Jangan memaksakan diri bekerja di sesuatu yang membuat kita nggak senang, nggak ikhlas, nggak tulus. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, kita akan membahayakan orang lain. Ya, orang yang nggak bakat dagang itu akan membahayakan banyak orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, jadi usahakan. Dalam dakwah saja kita nggak boleh maksa diri, Pak. Ya. Saya berdakwah, tapi dakwah itu kan banyak macamnya. Saya maksa diri untuk didakwah yang bukan bidang saya, nanti akan membuat kekacauan saja di sana. Jadi sesuatu harus disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian juga kita harus memiliki target-target yang jelas dalam arti yang realistis. Untuk hal yang terakhir ini dan yang pertama ini, memang sebagian di antara kita ada yang membantahnya. Ya, yang namanya bekerja itu yang penting jalan aja lah, dijalani saja nanti juga ketemu. Ya. Hanya persoalannya kita hidup itu kadang-kadang bukan bisa dibuat berjalan begitu saja. Ya, kita memiliki anak dan istri yang setiap hari harus kita beri makan, setiap hari harus kita pikirkan kesejahteraan mereka. Kalau kita membangun sebuah pesantren, kita punya guru-guru yang harus kita perhatikan kesejahteraan mereka. Kalau kita membuat usaha, kita punya karyawan-karyawan yang harus kita perhatikan. Yang disebutkan di dalam hadis, aqil ajiro ajrahu qabla ayajifa arafuhu. Berikan upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya membuat kita harus menargetkan sesuatu. Kita harus menargetkan kira-kira nih kalau saya buka usaha, kira-kira kita cita-citakan kapan ya pegawai saya bisa naik haji semua ya. Itu harus jadi cita-cita ya, Mas. Jadi seorang yang menjadi pengusaha dia akan menjadi pipa untuk bagikan rezeki Allah kepada orang lain. Ya, di dalam Islam itu kalau dijalankan konteks Islam itu secara baik dalam dunia usaha, tidak akan ada karyawan-karyawan yang merasa tertindas. Karena ajaran Islam menganjurkan kita memperhatikan kesejahteraan seseorang, memperhatikan kebutuhan seseorang. Jadi kebutuhan seseorang itu nggak bisa diukur hanya dengan gaji. Itu konsep kapitalis, ya kan? Kalau konsep Islam tidak begitu. Ya, kita punya karyawan ini 5 orang. Ya, dia bekerja dan kita berikan sesuai dengan pekerjaan. Sudah selesai kewajiban kita. Tapi itu kan baru kewajiban di satu sisi. Kewajiban di sisi yang lain, kewajiban sesama muslimnya bagaimana? Kewajiban melihat orang yang berada dalam kesulitan gimana? Ya, man yassara an mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah wa likumanakan. Ya. Kalau kita menolong orang yang sedang kesusahan, Allah akan menolong kita. Ini karyawan kita sedang kesusahan. Anaknya sedang sakit, mau ke rumah sakit. Oh, di dalam perusahaan kita itu nggak ada jatah untuk sakit. Istri mau melahirkan, oh itu bukan urusan perusahaan. Memang bukan urusan perusahaan, tapi urusan kita sebagai seorang muslim.
Maka seorang pengusaha muslim yang baik, dia nggak akan memikirkan karyawannya hanya sebatas kerja yang mereka lakukan, tapi juga dipikirkan sebatas kebutuhan yang mereka punya. Ya, jalurnya kan banyak. Ada zakat. Oh, saya masih punya zakat ini 5 juta. Ya, kamu bisa ambil 1 juta. Ya, kita bisa menolong dengan sambil di sana ada jalur sedekah. Ya, ada jalur sedekah yang bisa kita berikan kepadanya. Ikhlaskan yang kecil dunia. Demikian ya. Tapi intinya seorang yang mau melakukan usaha apapun, dia harus memiliki pertama kemampuan di bidangnya, karena sekali lagi sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalau sebuah usaha itu disandarkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja akibatnya. Kemudian yang kedua, harus memiliki target sesuai dengan target-target yang dituntut oleh agama kita. Ya. Target menolong orang lain. Hari ini saya belum bisa membayar karyawan saya secara layak. Saya targetkan dalam waktu 1 tahun saya harus sudah bisa membayar dia secara layak. 2 tahun saya harus bisa membayar mereka lebih dari yang layak buat mereka. 5 tahun saya targetkan mereka semua sudah umroh. 15 tahun semuanya sudah haji. Ini target-target usaha yang dasarnya itu akhirat, ya, dasarnya bukan duniawi. Ya. Jangan targetnya malah cuma saya saja. Kapan saya umroh, kapan saya naik haji, ya, kapan saya bisa nambah beli mobil lagi, kapan bisa membesarkan rumah, kapan bikin kolam renang. Kalau targetnya semacam itu, maka kita akan berpotensi melakukan kejelekan kepada orang lain, terutama orang-orang yang berinteraksi dengan kita, lawan bisnis kita atau karyawan-karyawan dan pekerja-pekerja kita. Kemudian yang keempat, perencanaan usaha. Ya, jadi di dalam sebuah hadis Nabi pernah memuji Asad, ya, bin Qais. Inna fika la khaslatayn. Sesungguhnya dalam diri kamu itu ada 2 sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, al-hilmu wal anat, sikap penyabar dan sikap tenang, anteng, enggak gerusa-gerusu. 2 sifat ini yang disukai dari orang tersebut. 2 hal ini yang ternyata menjadi 2 karakter yang sangat diharapkan dari seorang usahawan, dari seorang pebisnis, dari seorang pengusaha. Yang pertama, sikap penyabar. Ya. Penyabar ini bukan bersabar loh. Penyabar ini nggak mudah emosi, nggak mudah marah. Karena ilmun itu lawan kata dari ghadab. Ya. Kalau rifqun itu lawan kata dari unfun. Ya, jadi santun artinya. Rifqun itu santun, lawan katanya itu nggak santun, itu unfun. Kalau latif, lutfun itu lawan kata dari syadid, itu lembut keras. Jadi dia ya, latif itu lembut, rafiq atau rifq itu santun. Kalau halim itu penyabar, nggak mudah terpancing emosinya lah kalau kita. Itu namanya orang berdagang itu nggak boleh terpancing emosinya. Ya, kalau orang itu misalnya usaha makanan, itu kan pasti banyak saja dia. Ya. Kalau baru pertama kali jual makanan tuh banyak sekali yang protes. Kurang itu. Ya. Coba kalau orang udah laris, makanan diserbu orang, itu nggak ada lagi yang protes. Begitu banyak orang, padahal kadang-kadang makanannya nggak enak sama sekali. Kadang-kadang kita berpikir gimana makanan nggak enak ini kok bisa diserbu orang. Jangan-jangan pakai pakai dukun lagi. Udah suudzon aja kita ya. Padahal yang orang banyak sekali cara membuat orang lain itu berminat membeli dagangan kita, bukan harus kualitasnya yang paling utama. Iya. Karena banyak hal yang lain. Gara-gara tempat bersih begitu saja orang sudah tertarik lebih. Ya. Makanannya enak tapi tempatnya laler semua ya. Nggak mau tiap makan ditemani sama rombongan laler. Ya. Jadi itu persoalan-persoalan yang harus kita pikirkan juga ya. Jadi sikap penyabar itu dalam dunia dagangan dibutuhkan sekali ya. Pelanggan itu selalu banyak berkomentar. Terutama sekali ketika orang baru memulai bisnis itu banyak sekali. Ya. Maka pada saat itu seorang tuh kalau dikit-dikit marah sama pelanggan, udah kamu nggak usah beli sama saya, ya sudah beneran dia nggak beli lagi. Ya. Kita akan kehilangan pelanggan sedemikian cepatnya sebagaimana secepat kita memulainya.
Kemudian yang kedua, anteng tenang, santai. Ini juga merupakan salah satu sifat orang yang berdagang. Ya, semakin santai, semakin dia itu mudah membaca peluang. Kalau semakin terburu-buru, salah dijual saja daripada nanti nggak laku. Akhirnya betul dijual dengan harga semurah-murahnya. Ya. Seseorang yang santai membaca peluang, ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena sebagaimana dikatakan di dalam kaidah bisnis itu, bahwa orang itu mendapatkan beruntung bukan dia berhasil menjual semahal-mahalnya, tapi orang beruntung itu kalau dia bisa beli murah-murahnya. Ya. Dan itu nggak mungkin bisa didapat kecuali bagi orang yang tenang, ya, tenang-tenang nunggu orang butuh dulu, ya. Nah, ini orang udah butuh, biasanya orang butuh mau jual murah, ya. Tapi sudah dia mau jual murah, kita berbuat baik dikit aja, ya. Udahlah, saya butuh sekali nih, beli aja 5.000 perak. Pada harga pasaran itu 20.000. Udah tak kasih 10.000, dia pasti senang, ya. Dia senang, kita pun senang. Ya. Tapi kalau kita yang menjual sesuatu seperti kita sangat butuh sekali, maka pasti harganya akan jatuh. Kemudian yang kelima, kita singkat saja, mengatur pola berbelanja. Ya. Kalau di dalam Islam itu di dalam hadis tentang kaki seseorang yang nggak akan bergeming di hari kiamat nanti, salah satu di antara yang akan ditanyakan Allah di antaranya adalah kepada kita nanti tentang harta kita, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kita mencari harta tersebut dan bagaimana kita membelanjakan harta tersebut. Ini pertanggungjawaban kita bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Itu berarti kita harus mencari dari yang halal, penuh berkah. Kemana kita membelanjakan harta itu betul-betul dengan di jalan-jalan yang bisa memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Ikhwas kalian fiddin, banyak orang yang menjadi miskin karena pola hidupnya yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kan konsep kekayaan, kalau kata Robert Kiyosaki, kekayaan itu bukan jumlah proper yang kita punya, jumlah harta yang kita punya, tapi kalau passive income kita lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dengan gaya hidup kita. Jadi sifatnya relatif kan, seperti yang ada dalam Islam. Ya, ini berbeda dengan konsep kapitalisme. Semakin banyak tumpukan harta semakin kaya. Kalau Robert Kiyosaki konsepnya mirip dengan yang ada di dalam Islam. Kekayaan itu adalah apabila passive income kita, orang pensiun bulanan cuma dapat 500.000, tapi 500.000 sudah lebih dari cukup membiayai gaya hidup kita. Oh, itu kaya. Itu orang kaya. Udah pensiunan, nggak kerja lagi, tapi ada duit yang ngalir ke dia terus tanpa dia kerja, bisa membiayai gaya hidup dia. Semakin lebih semakin kaya. Dia cuma menghabiskan 400.000, dia sudah kaya. Tapi orang yang penghasilannya passive income-nya misalnya sebulan bisa sampai 10 juta, tapi pengeluaran dia 15 juta, terus ngutang, tekor terus, maka dia itu orang miskin. Dalam Islam kan begitu juga, ya. Makanya konsep kekayaan sesungguhnya ada di dalam hati. Semakin kita kaya hati, semakin kita tahu diri, ya. Semakin tahu diri, ya. Ya, kalau kebutuhan orang kayak saya ini wajar, ya, ojo dumeh lah, udah. Baru dapat uang sedikit saja sudah lari ke sana kemari, ya. Malah belum punya duit, itu targetnya udah banyak. Kalau punya duit saya ke sana makan, ya, duit beli ini terlalu banyak. Datang duit langsung ambles semua. Ini orang yang nggak tahu diri, dia nggak tahu lagi mana yang betul-betul dibutuhkan. Tapi dia membuat gaya hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Maka sebenarnya banyak orang yang menjadi miskin gara-gara gaya hidupnya sendiri. Kalau gaya hidupnya itu nyantai, tenang, nerimo, ya, mudah puas dengan apa, legowo, niscaya dia tidak akan mudah menjadi orang miskin. Cara jadi orang kaya itu jangan mudah jadi orang miskin. Gimana mudah jadi orang miskin? Yaitu orang yang gaya hidupnya nggak sesuai dengan
kebutuhannya. Ya. Semakin gampang kita memiskinkan diri, semakin jauh kita dari kekayaan. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya panjang sekali, ya. Di sisi ini kalau kita telusuri ajaran Islam akan kita dapatkan semuanya itu serba membimbing kita untuk menjadi orang. Iktisar kita dianjurkan ya. Iktisar itu sedang-sedang ya. Kalau makan kita disuruh ngatur makanan yang kalau bisa sedikit tapi nyelekit ya. Sedikit tapi itu cukup. Sedikit tapi bisa memenuhi kebutuhan. Hasbu ibnu Adam lukaimatun yuqimnatul lahu ya. Sebelum orang banyak berbicara tentang konsep diet, makanan yang murah tapi bisa memenuhi kebutuhan tubuh, Islam sudah bicara dari dulu. Kalau cukup dengan beberapa kerat makanan, pilih makanan yang sedikit, banyak mengandung gizi, tentunya seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yang harganya murah lagi. Nah itu sudah cukup bagi anak Adam kalau bisa membuat tubuhnya beraktivitas. Yusunnatul bahu itu berarti dia bisa beraktivitas dengan normal. Fa'in kanat la mahalata, kalau nggak mungkin kan tambah porsinya menjadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Ini latihan untuk gaya hidup sehat, gaya hidup minimalis kalau orang bilang sekarang ya, serba minimalis. Segala sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah di zaman sekarang ini kita itu banyak dibuai oleh sesuatu yang memiskinkan diri kita. Bayangkan ya sekarang ini. Banyak orang yang patut dikasihannya. Supir-supir angkot sekarang ini banyak yang pendapatannya jauh berkurang karena tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia itu nomor 1 di dunia. Sepeda motor itu nomor 1 di dunia. Sampai terakhir saya baca masih nomor 1 di dunia. Tingkat kepemilikan sepeda motor. Padahal kita tahu kalau soal ekonomi kita nomor berapa di dunia. Tingkat kemiskinan di Indonesia luar biasa. Tapi kok tingkat kepemilikan sepeda motor terbanyak? Ini aneh. Kasihan sopir angkot itu sekarang semakin kurang itu sewanya ya. Gara-gara kebanyakan kita punya sepeda motor. Lah orang miskin di rumahnya punya sepeda motor sampai 3. Ini apa enggak gila ini? Itu gaya hidup yang jelas saya katakan tadi memiskinkan di orang miskin. Satu orang megang HP 2. Kerjanya cuma serabutan megang HP 2. Luar biasa. Anaknya yang masih umur 9 tahun dari kasih HP. Orang miskin. Orang miskin mikirkan beli pulsa. Kan itu aneh. Ya. Itu gaya hidup sekarang. Itu gaya hidup yang sekali lagi kapitalis. Gaya hidup yang memiskinkan, kalau bahasa saya itu gaya hidup yang memiskinkan diri. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, maka kita akan meminimalisir segala sesuatu yang betul-betul belum menjadi hajat. Kalau bagi saya, sepertinya HP itu lebih banyak nguras duitnya daripada manfaatnya. Udah nggak usah punya dulu. Sesekali kalau perlu minjem sama tetangga, nggak usah malu. Zaman sekarang nggak punya HP katanya. Masa bodoh. Mau saya nggak punya HP itu memang merugikan orang ya. Dia minjem terus sama saya. Ya kalau udah terlalu banyak saya jangan dia ya. Wah, minjem HP kan sehari 3 kali ya kan minum obat ya. Ya udah kalau udah kebanyakan kayak gitu berarti mudaratnya lebih besar ya, beli aja HP murahan ya. Dia aja satu batu bata. Itu tahan lama, tahan banting lagi ya. Kalau kelindut mobil pun kita nggak akan nyesal sekali. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mengelola keuangan secara benar. Tentu ini kita tidak akan lari dari konsep Islam dalam hal ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas oleh Ad-Dailani, diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda at-tadbir nisful ma'isyah. Manajemen itu merupakan separuh dari penghasilan. Manajemen itu separuh dari penghasilan. Dengan penghasilan yang biasa orang bisa cukup, tapi dengan penghasilan yang berlimpah orang bisa merasa nggak cukup. Itu at-tadbir nisful ma'isyah. Jadi Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus diatur, segala sesuatu itu harus dimanage. Seperti saya sudah sampaikan ya, mungkin sebagian kita sering ngomong saya mau apa yang mau diatur, orang yang diatur juga nggak ada, ya.
Duit segini gimana ngaturnya? Tidak demikian. Kita punya saya untuk makan 1 bulan aja nggak cukup. Ya diatur yang tadinya hanya cukup untuk 15 hari menjadi cukup untuk 25 hari. Sehingga kemungkinan kita berhutang tinggal 5 hari, kan itu persoalannya. Sehingga suatu saat kita mendapatkan pekerjaan, kita nggak akan tergopoh-gopoh buat bayar hutang. Itu persoalan manajemen, makanya pengaturan yang baik merupakan nisful ma'isah. Ya, merupakan separuh daripada penghasilan itu sendiri, ya. Demikian disebutkan di dalam hadis Nabi. Dan setiap orang yang memiliki pengaturan yang baik dalam mengelola keuangan, dia akan menjadi orang yang sehat hidupnya, kaya hatinya. Ya. Ini khusus yang sudah bersuami istri ini, ya. Ya, kalau merasa ini ada istri yang kalau megang duit itu tangannya gatal terus, ya. Setiap hari selalu membelanjakan sesuatu yang tidak pernah terpikir sama dirinya. Setiap masuk warung target selalu berubah-ubah. Tadinya cuma beli kangkung, akhirnya semuanya diambil sampai kebutuhan 10 hari lagi pun diambil sama dia. Ini kalau yang semacam ini, duitnya dipegangkan ke suami saja, ya. Biar suami yang ngatur. Nih 10.000 pokoknya cukup. Makan apa Pak? Hak cukupnya. Dah, betul. Kebalikannya kalau suami yang boros, uang pegangan ke istri. Sebaliknya, kan ada para suaminya yang nggak karu-karuan, ya. Masa penghasilan sebulan terbesar untuk bensin? Apa motor itu lebih mulia dari keluarga kita, ya? Ya. Saya pernah nanya sama orang itu, ya, seorang kamu pengeluarannya per bulan berapa? Saya sering iseng itu nanya kepada banyak orang untuk ngukur. Ini saya ini termasuk orang yang termasuk orang yang boros apa enggak? Dia katakan 1 juta. Itu beberapa tahun yang lalu, ya, saya tanya. 1 juta rupiah. Enggak. Itu sebagian besar untuk apa? Untuk bensin. Jadi 1 juta pengeluaran untuk bensin. Untuk bensin apa aja? Kemana-mana rupanya dia emang senang keliling sana kemari. Senang silaturahmi. Ya. Nah, ini ya orang yang nggak tahu diri, ya. Sudah hidupnya kekurangan, terlalu banyak silaturahmi. Ya. Kan itu memanjangkan rezeki, ya. Nah, ini persoalannya kita harus mengukur yang namanya syariat itu jangan hanya dari satu pintu, dari satu sisi saja, ya. Silaturahmi itu penting, tapi juga harus pikirkan kebutuhan. Sedekah sama orang lain itu penting, tapi juga harus pikirkan kebutuhan keluarga. Sedekah yang paling berharga itu sedekah untuk keluarga. Ini sibuk ngasih orang lain, keluarga kekurangan, itu juga salah, ya. Sedekah itu lebih dahulu ke keluarga baru kepada orang lain. Ya, itu yang ke-6. Kemudian selanjutnya ke-7, mau belajar memperkaya diri dengan dasar-dasar ilmu. Kalau orang berdagang ya ilmu ekonomi, ilmu perdagangan. Ini nggak harus yang sifatnya itu mewah. Ya. Belajar ilmu dagang itu kadang bisa dipelajari dari tukang sayur. Ini jangan tinggi-tinggi amat dipikirnya, ya. Ya. Kadang orang yang ingat, ya, Indonesia itu masih 70% lebih pengusaha besar di Indonesia itu berasal dari orang miskin yang pendidikannya sangat kurang. Ya, jadi pengusaha yang pendidikannya tinggi itu hanya 20% saja di Indonesia. Dan itu pun kalau dikalkulasi mereka itu levelnya level yang 10 ke bawah, 10 besarnya ke bawah. Nggak ada yang 10 besar, tahu saya itu kebanyakan orang yang dasarnya itu dari orang miskin, dari orang nggak punya. Maka saya katakan mereka belajar bisnis dari mana, ya? Belajar usaha dari mana, ya? Di jalan, ya. Ilmu bisnis itu perlu dipelajari, ikhwas kalian fiddin, agar kita dapat mengorelasikan antara hukum-hukum dan tata nilai yang ada dalam Islam dengan bisnis di lapangan. Makanya al-faqih, orang yang ahli fikih itu bukan orang yang semata-mata mengerti tentang dalil-dalil syariat, tapi yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan fikihnya dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Dia dagang, dia mampu memenuhi kebutuhan dagangnya itu dengan ilmu fikih yang ada. Ilmu fikihnya itu bunyi. Untuk bisa bunyi maka dia harus mengerti ilmu yang terkait dengan fikihnya tersebut. Ilmu dagang harus dipelajari. Ini sering sudah saya sampaikan, ya. Kalau ada seorang ulama misalnya ditanya, apa hukumnya bayi tabung?
kalau dia nggak meneliti, seteliti-teliti, secermat-cermat nanya kepada ahlinya tentang bayi tabung itu bagaimana, hasil fatwanya pasti ngawur, karena nggak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Atau kalau nggak ngawur, hanya bersifat absurd normatif saja. Ya kalau berbahaya nggak boleh, kalau nggak apa-apa. Ini fatwanya nggak bunyi. Fatwanya sudah benar tapi nggak bunyi. Dia baru bisa bunyi kalau si ahli fikih itu mengetahui konteks yang dipertanyakan. Dalam dunia dagang juga begitu. Usaha kita harus memperhatikan detail-detailnya. Kita mengetahui detail-detailnya baru kita bisa menganalisa dengan ilmu fikih yang kita ketahui. Jadi dua jalur itu, ilmu agama harus didapat, ilmu dunia terkait dengan yang kita sedang hadapi kita harus tahu. Jangan sampai orang berdagang dia nggak sadar melakukan keharaman, ini kan bahaya. Dia berada dalam birokrasi itu dia berperan besar untuk menyebarkan keharaman. Dia nggak sadar karena dia nggak melek terhadap usahanya. Banyak kayak seperti itu. Ya banyak. Ya ada orang yang nggak tahu, setelah dia tahu, oh rupanya yang kayak gini nggak boleh, rupanya kayak gini haram. Atau tidak tahuan dia, oh rupanya kayak gitu toh. Kalau kayak gitu ya jelas nggak boleh. Tapi dia tahu baru belakangan. Ini kan berbahaya sekali. Memperkaya diri dengan ilmu-ilmu umum yang sifatnya berguna untuk mengembangkan usaha. Sekali lagi, ini berguna pertama untuk mengorelasikan antara ilmu Islam dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa melakukan usaha tersebut seefektif mungkin. Jadi orang yang usaha dagang, ya, mungkin kebanyakan kita dagang, ya. Kebanyakan yang hadir mungkin usaha, atau kebanyakan pegawai, saya nggak tahu, ya. Atau nggak pegawai nggak punya usaha sama sekali. Oh itu yang paling banyak ya. Ya, kalau kebanyakan kita ke pegawai orang yang dagang, cobalah format. Bagaimana sebisa mungkin saya meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk thalabul ilmi. Jadi ya, hari ini bulan ini saya bisa thalabul ilmi setiap hari misalnya 1 jam, besok 2 jam, besok lagi 3 jam. Itu di format. Dengan menformat demikian maka dia akan mengatur bagaimana usahanya itu semakin hari semakin tidak terlalu membutuhkan kehadirannya di dalam usaha tersebut. Istilahnya yang bisa menghasilkan passive income tanpa dia bekerja terlalu banyak di dalamnya. Itu berguna untuk kebutuhan dunia kita, juga berguna untuk kebutuhan akhirat, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mengajar anak, mendidik anak, memperhatikan hafalan Quran anak kita, kemudian juga untuk belajar kalau kita masih terlalu butuh belajar dari guru yang satu kepada guru yang lain. Sehingga tidak harus ada alasan saya itu nggak bisa ngaji karena saya sibuk dagang. Kalau semakin hari semakin sibuk dagang, semakin nggak pernah ngaji, ini berarti pedagang yang goblok. Ya. Semakin hari dia semakin sibuk. Kalau pedagang yang baik itu semakin hari dia semakin tidak sibuk. Karena semakin usahanya itu bisa berjalan sendiri, sehingga dia punya kelebihan waktu. Sama orang lain kerubuhan waktunya untuk jalan-jalan, kalau kita untuk dimanfaatkan untuk banyak ibadah, ngapal Quran, ya. Untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ilmu ekonomi yang berkembang sekarang ini, ternyata yang paling banyak berkembang ini, yang banyak diminati orang banyak sekarang ini justru yang lahir dari para praktisi ekonomi di lapangan. Jadi ilmunya ilmu bisnis real, ya. Salah satu di antara dua konsep bisnis yang berkembang, ya, yang berdasarkan bergantung pada moneter dan bergantung kepada bisnis real. Dan Islam lebih berpihak kepada bisnis real. Ya, kalau kita melihat Islam lebih berpihak kepada bisnis real, dan ternyata itulah yang sekarang paling banyak digandrungi, ya, di mana-mana. Bisnis real itu ternyata lebih banyak memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengatur waktu, dan itu sangatlah baik bagi kita yang punya segudang aktivitas, ya, selain daripada usaha. Kemudian yang ke-8, memancing kreativitas. Ini agak sedikit sensitif, ya. Soalnya agak sedikit sensitif. Ini semua kita, itu kan kita sering kalau melakukan sesuatu saya sedang tidak mood. Ini bahaya laten bagi orang yang usaha. Seorang penulis yang kehilangan ide itu bahaya sekali, dia kehilangan modalnya. Ya.
seorang pekerja yang tiba-tiba kehilangan mood mengerjakan pekerjaannya itu sangat berbahaya sekali. Maka seorang itu perlu memancing kreativitas. Dan Islam itu adalah agama yang syarat dengan hal itu. Kenapa Islam mengajarkan kita ibadah dengan bercorak ragam macamnya? Ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi menjelaskan corak macam ibadah itu agar seseorang tidak bosan dengan satu jenis ibadah saja tanpa melakukan yang lain. Orang baca Quran setiap hari mungkin suatu saat dia berkurang, semangatnya membaca Al-Quran, dikurangi membaca Al-Quran, diganti dengan puasa. Puasa kok hari ini saya agak jarang, diperbanyak sholat malam. Variasi ibadah ini tersebut adalah sesuai dengan fitrah manusia, yang diistilahkan oleh Imam Nawawi dengan kasratu turqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kata Ibnu Qayyim, kalau seseorang itu mengalami kemunduran, semangat, merosot, ya, kalau istilah kita futur, ya, dalam satu jenis ibadah, hendaknya dia lari ke ibadah yang lain. Futur dalam satu sunnah, laksanakan ibadah sunnah yang lain. Jangan futur betul-betul ambles, ya, malas ngaji, malas seluruhnya, ya, jangan. Kita malas dalam satu ibadah, mungkin karena penurunan iman, kita melakukan ibadah yang lain yang juga punya nilai pahala. Itu yang dianjurkan. Ini mengajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memang pembosan. La amallu hatta tamilu, dalam hadis qudsi dikatakan begitu. Aku tidak akan bosan dengan ibadah kalian sampai kalian bosan. Jadi yang cenderung lebih gampang bosan itu manusia. Allah tidak akan bosan dengarkan zikir kita, sholat kita, ya. Kalau ada orang berbuat baik sama kita sebagai manusia, senyum terus sama kita, lama-lama kita malah bosan. Bahkan curiga, ini orang senyum terus sama saya ada apa ya? Ya, orang berbuat baik tiap hari datang ke rumah kita ngantar makanan, itu bukan membawa kesenangan, malah membawa kecurigaan. Mikir tiap hari ini, ada apa ya? Kenapa tiba-tiba jadi baik seperti itu? Tapi kalau Allah menerima kebaikan kita, Allah tidak akan pernah bosan. Hanya kita manusia yang bosan, karena manusia memang makhluk pembosan. Oleh sebab itu dalam melakukan usaha juga demikian. Memancing kreativitas itu kalau diistilahkan, ya, dalam dunia tulis menulis itu dengan istilah wisata intelektual. Jadi orang yang menulis itu kadang-kadang kan jenuh, dia tidak punya ide. Itu dia membutuhkan wisata intelektual. Jadi supaya pikirannya itu teristirahatkan, mungkin dengan masak, ya, mungkin dengan kerja, dengan nyawa, dengan melukis dan lain sebagainya, sampai otaknya menjadi fresh kembali dan bekerja yang lain. Maka variasi dalam dunia bisnis juga dibutuhkan untuk memancing kreativitas. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, ya. Jadi setiap orang usaha itu ada yang namanya core bisnis usaha utama. Nanti itu ada bisnis sambilan. Bisnis sambilan ini kadang-kadang malah bukan bisa memberikan penghidupan, malah selalu dihidupi. Ya, karena selalu saja tidak memberikan keuntungan, tapi malah justru dihidupi dari core bisnisnya tadi. Tapi mereka tidak merasa rugi, karena bisnis yang sampingan ini kadang-kadang menjadi selingan, ya, supaya tidak jenuh, ya. Tiap hari ngelihat sawah terus, indah-indahnya sawah, kalau tiap hari dilihat ya butak juga pikiran kan gitu ya. Ya. Maka dia butuh yang lain, dia butuh bisnis yang lain, itu memancing kreativitas. Sekali lagi saya katakan, nilai-nilai ini ada di dalam Islam sebenarnya. Kalau kita memandang ajaran Islam itu sangat menghayati kebosanan manusia. Jadi manusia yang maunya kok itu aja, selain itu nggak mau, itu yang insting kemanusiaan itu udah berkurang, ya. Jadi manusia itu selalu senang dengan hal-hal yang sifatnya baru. Kemudian mencintai, yang ke-9 mencintai pekerjaan. Mencintai dalam artian pekerjaan yang dilakukan itu harus dengan rasa senang, dengan rasa suka. Ada seorang sahabat yang ketika Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akhirnya seumur hidup
Kerja dia itu adalah mengajar anak kecil membaca Al-Quran. Begitu nikmat, begitu senangnya. Kita tahu sekarang yang sangat dibutuhkan bagi kita itu sekarang ini bukan guru yang pintar ngajar, tapi lebih kepada guru yang senang mengajar. Maka sekarang ada istilah fun learning, belajar yang menyenangkan. Guru yang senang mengajar, ilmu tentang apa yang akan diajarkan bisa dicari kalau orang itu senang. Tapi kalau orang yang nggak senang ngajar, dia hanya akan mengajar sebatas itu sebagai kewajiban saja. Seperti pegawai, jam pelajaran berapa jam, di situ dia mengajar, dan itu pulang sudah pisah antara saya dengan murid. Ini bahaya sekali. Maka seseorang itu harus mencintai pekerjaannya, menyenangi apa yang menjadi pekerjaannya, dan itulah salah satu syarat seorang itu bisa mengikhlaskan diri. Ya, itu termasuk bagian daripada the power of love, kekuatan cinta kepada pekerjaan. Itu menyebabkan orang kok nggak bosan-bosannya ya seumur hidup jadi kayak gitu, pekerjaan itu saja. Ya, sekarang kita banyak dengar cerita ya, ada orang yang ngajar di kampung-kampung, melakukan kegiatan sosial yang tidak dapat duit sedikit pun dari situ. Ya, ada orang yang kerjanya itu mengumpulkan buku-buku, bikin perpustakaan, gaji dia sebagai tukang batu, tukang bangunan, itu banyak bayaran dia itu banyak dibelikan buku. Saya untuk makan keluarganya dibelikan buku untuk menambah koleksi perpustakaan. Dibaca secara gratis oleh siapapun yang mau baca. Kalau kita katakan betapa ikhlasnya orang seperti ini. Itu kalau orang sudah senang dengan sesuatu. Hanya permasalahannya kita sebagai seorang muslim tentu mendasari semua pekerjaan tersebut lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mendasarinya demikian, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang unggul di dalam melaksanakan segala sesuatu. Kemudian yang ke-10, bersikap santai. Ini secara khusus tadi sudah dibahas, tapi ini secara umum sudah dibahas, tapi secara khusus bersikap santai dalam melaksanakan segala pekerjaan kita, termasuk di dalam dunia usaha. Allah berfirman, la tai'atu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi ketenangan menerima apa adanya. Kita ingat konsep qanaah, ya, qanaah di dalam Islam itu bersikap puas dengan apa yang ada. Ya. Jadi bukan puas dengan apa yang ada, kita nggak boleh puas, kita harus terus mencari. Tapi kita harus bisa bersikap dan merasa puas, merasakan kepuasan ya, dengan apa yang kita punya. Jadi merasakan kepuasan atau bersikap puas itu beda dengan puas. Saya sudah puas jadi penuntut ilmu kayak sekarang. Wah, itu payah itu. Ilmunya nggak tambah-tambah nanti. Ya, nggak boleh puas. Tapi harus merasakan kepuasan. Saya sudah puas dengan pekerjaan saya sekarang ini. Jangan, nanti nggak berkembang. Terus saja meningkatkan diri. Tapi rasakan setiap detik, setiap keping daripada keping anugerah tersebut dengan kepuasan, dengan kesenangan, dengan rasa nyaman. Ikhlas kalian sedin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, bersikap akomodatif tapi tetap selektif. Ya. Jadi dalam melakukan usaha kita harus akomodatif, mudah menerima usulan dari orang lain. Kalau saya bahasa kasarnya begini, kalau kita itu orang Makassar misalnya, kalau kita bikin usaha jangan yang dipikirkan cuma Makassar saja. Orang Makassar harus usahanya bikin coto Makassar. Orang Madura, soto Madura. Orang Kudus, soto Kudus. Ya. Nanti orang Solo yang soto Solo deh. Namanya Padang Timlo ya, Timlo Sastro. Kalau Timlo Solo ya. Orang kalau ada seperti itu terbatas dengan apa yang ada dalam pikirannya saja, tidak akomodatif terhadap apa yang menjadi kebutuhan orang di lapangan, apa yang layak dikonsumsi orang. Ini nggak akan berkembang, atau kalau berkembang akan sulit berkembang, memaksakan diri. Nanti saya dari Padang tak bikin sate Padang di sini, masa bodoh doyan apa nggak doyan? Nanti lama-lama juga doyan. Orang kok dipaksa-paksa, ya. Akhirnya ya kalau mau susah-susah silahkan. Ya. Karena konsep bisnis itu ada dua kan. Ada menjual sesuatu yang memang kebutuhan orang, dia pandai membaca kebutuhan. Ini bisnis yang gampang jalan memang. Tapi memang ada bisnis kedua, tapi ini membutuhkan perjuangan hebat.
justru menyajikan sesuatu yang orang nggak suka, orang anggap aneh. Tapi caranya itu harus dengan biasanya itu mengandung unsur-unsur yang berlebihan. Ya, dari mulai memprovokasi orang lah ya untuk mau. Dan itu saya menganggap itu bisnis yang kurang baik. Ya, sehingga orang di Indonesia ini banyak sekali dijali oleh makanan-makanan yang sesungguhnya berbahaya buat mereka. Yang dimakan oleh mereka itu bukan rasanya tapi prestisnya, kebanggaannya. Wah, modern. Ya, padahal di rumah makan lagi. Ya, wah, makan pizza enak, di rumah nambah nasi lagi. Ini sebenarnya butuhnya emang nasi kok dia. Pizza sok-sokan aja dia makan pizza ini ya. Jadi orang Indonesia banyak seperti itu. Kita orang Islam itu melaksanakan sesuatu yang dibutuhkan ya. Jadi kita kembali kepada persoalan, kita harus akomodatif. Jangan sesuatu yang kita suka. Kita menjual sesuatu bukan sesuatu yang kita suka, tapi orang suka biarpun kita nggak suka. Ini orang sini senangnya makan soto, bikinkan soto, meskipun saya sendiri nggak senang sama sekali. Itu salah satu di antara kiat. Ya. Orang terkaya di dunia itu ada yang buka pabrik permen apa setiap hari senangnya makan permen kan? Ya, jadi itu salah satu di antara hal yang harus diperhatikan. Tapi di sini ada perhatian, harus selektif. Karena di antara akomodasi yang kita lakukan itu ada hal-hal yang kadang-kadang menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Orang sekarang maunya gini, kita menjual mie misalnya. Oh, masyarakat senang mie-nya kayak gini. Ternyata kalau kita melaksanakannya, kita berbuat keharaman, nggak boleh. Mie yang enak itu misalnya harus dicampur, misalnya dengan pengawet. Pengawetnya yang bukan pengawet makanan, yang berbahaya bagi kesehatan. Nggak boleh dong kita melakukan. La dororo wala dirau. Segala sesuatu yang berbahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain haram hukumnya. Nggak boleh. Supaya kenyal itu harus dicampur dengan water glass, salah satu bahan pembuat sabun, susu. Itu kalau dimasukkan ke air, dia jadi kayak kaca. Ya. Itu dilapiskan ke mie, itu mie yang dijual yang tahan lama itu, yang dibiarkan gitu 1 bulan nggak basi, itu pakai water glass dan borak, pengawetnya borak. Kemudian untuk membuat kenyalnya itu water glass. Dia tersentuh begitu nggak akan kena bagian dalamnya. Teksturnya akan kenyal. Orang makannya senang. Dikasih air panas nggak akan mudah. Apa itu? Lenyap gitu ya. Nah, yang seperti itu disenangi. Tapi kan persoalannya ini bahan berbahaya. Supaya kuningnya betul-betul clean itu harus pakai pewarna tekstil, bukan pewarna makanan. Nah, kalau kita turutkan kemauan orang yang seperti ini, jelas di dalam Islam tidak diperbolehkan. Kita justru harus mengenalkan kepada mereka makanan yang sehat. Karena Islam menganjurkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita dilarang memakan sesuatu yang membahayakan buat diri kita. Jadi kalau akomodasi itu sifatnya sudah menyentuh hal-hal yang diharamkan, nggak mau. Tapi juga kita jangan sekali-kali bersikap apatis terhadap hal-hal yang sifatnya baru, ya. Yang penting berguna bagi orang lain, biar buat diri kita nggak berguna ya nggak apa-apa. Bercita-cita tinggi yang ke-12, berpikiran sederhana, mulai dari kecil dan mulai sekarang. Think boleh think, tapi bikin small, mulai dari yang kecil and start now, dan harus mulai dari sekarang. Orang bercita-cita tinggi itu gak jadi masalah. Ya, dalam dunia bisnis juga demikian. Boleh-boleh saja kita menciptakan hal. Tapi Islam menganjurkan segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Fa inna mu'dhaman nari min mustasghari syarari. Dalam syair begitu. Fa inna mu'dhaman nari, api yang besar, mu'dhaman nari min mustasghari syarari, dari percikan-percikan api yang kecil. Ya, jadi segala sesuatu itu yang besar sekalipun dimulai dari hal-hal yang kecil. Siapa orang yang mengira akan ada orang yang kaya gara-gara permen? Iya, itu luar biasa. Bisa membius anak-anak kita itu dengan permen. Ya, itu bagus dijadikan sebagai pabrik pengganti rokok. Ya, orang bisa jadi orang terkaya di dunia nomor 3 bertahan sampai hampir kurang 10 tahun. Itu produsen
permen terlaris di Inggris. Itu hampir 10 tahun dia bertengger terus sebagai orang terkaya di dunia. Nomor 3 memang, bukan pertama ya. Itu dari bisnis permen. Jadi yang punya pabrik rokok, untuk merokok sekarang yang lagi digilas habis-habisan, ya, segera bertobat, bikin buat pabrik permen aja. Ya. Kalau perlu permennya dibikin permen herbal. Ya. Ya. Belum ada ya? Belum ada ya? Kita bikin nanti ya. Itu adalah hal yang sifatnya kecil, dimulai dari kecil dan kemudian menjadi besar ya, sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi. Dan kemudian di dalam hadis yang lain mengatakan kerjakanlah apa yang bermanfaat bagi kamu, ma yanfa'uka. Wala takhsal, dan jangan kamu bermalas-malasan. Jadi yang terpenting bagi kita dalam usaha itu adalah memulai kapan kita bisa. Jangan bermalas-malasan meskipun kita memulainya dari sesuatu yang sifatnya adalah kecil-kecil saja. Di sekeliling kita tuh banyak orang yang butuh sesuatu yang mereka nggak tahu kalau mereka tuh butuh. Ya, coba saja sekarang, apalagi kalau 2 jam juga lewat kiri kanan pasti banyak saudara-saudara kamu yang membutuhkan minyak wangi. Ya, karena sudah banyak keluar keringat. Badannya sudah bau. Ya. Nah, jadi membaca peluang, ya. Jadi pas keluar dari sini langsung jual minyak wangi. Itu satu peluang yang bisa didapatkan dari melihat apa yang ada di sekeliling kita. Selama itu adalah halal, itu tidak menjadi masalah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu menyukai yang baik. Ya, Allah itu baik dan Allah itu menyukai yang baik-baik. Selama itu baik, selama itu bermanfaat, maka boleh saja ya kita memperjualbelikannya. Karena al-aslu fi kulli bai'in halal. Asal dari jual beli itu adalah halal. Kemudian yang ke-13, tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat untuk memulai usaha, untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadikan dorongan itu adalah untuk kehidupan akhirat. Wa qalla man jadda fi amrihi wa yuhawilhu wastashhaba as-sabr illa faza bil-zafar. Di dalam sebuah ini ya. Ini apa padanan dari manjadda wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat ya. Manjadda wajada. Wa qalla man jadda fi amrihi wa yuhawiluhu wastashhaba. Ini bukan apa? Bukan syair tapi ungkapan dalam pepatah Arab. Wa qalla man jadda fi amrihi. Sedikit sekali orang yang jadda fi amrihi, yang sungguh-sungguh. Qalla man jadda fi amrihi wastashhaba wa yuhawilu wastashhaba sabra, yang terus berusaha dan bersabar, illa faza bil-zafar, melainkan orang tersebut pasti berhasil. Ikhwas sekalian sedin yang dimuliakan oleh Allah, walaisa man sahara kaman raqad. Orang yang begadang semalam suntuk enggak bisa disamakan dengan orang yang kerjanya tidur saja. Jadi ini pujian-pujian terhadap orang yang gigih dalam menjalankan usahanya. Supaya Nabi melihat seorang di antara sahabat yang tangannya itu hancur-hancur gara-gara bekerja, beliau mengatakan inilah tangan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di sini kan bukan zahir semata-mata tangan yang kasar kan, gitu ya. Kalau tangan yang kasar ya hantam-hantamin ke tembok saja. Akan kasar dengan sendirinya ya. Tapi persoalannya yang dihargai di sini sebenarnya apa sih? Kerja keras yang menyebabkan tangan kasar. Jadi kerja keras ini kurus gara-gara dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Itu juga dihormati. Ya. Seorang yang misalnya terlihat pada fisiknya tanda-tanda dia melakukan pekerjaan keras, itu juga disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai orang yang berusaha. Dan ingat, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebiji zarah. Jadi Allah tidak menghargai apa yang dihasilkan orang, tapi Allah menghargai apa yang dilakukan orang. Faman ya'mal, ya, bukan faman hassal, tapi faman ya'mal. Barang siapa yang mengamalkan sebiji zarah akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bekerja seharian 8 jam, penghasilannya sedikit, dengan itu dia bersabar. Nilainya di sisi Allah itu lebih baik daripada orang
yang kerjanya sedikit meskipun dia dapat banyak. Kecuali kalau sisa waktunya digunakan untuk amal soleh yang lebih bermanfaat lagi dari mencari rezeki. Jadi yang tadi itu bisa lebih baik kalau dia itu menggunakan waktunya, tapi bisa jadi orang yang bekerja keras seumur seharian itu menjadi lebih baik karena dengan bekerja keras itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hampir bersamaan dengan itu kesabaran dan ketelatenan. Kalau di dalam hadis dikatakan bahwa ahabbul a'mal ilallahi ma dima alaihi wa in qalla. Sebaik-baiknya pekerjaan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit. Pekerjaan ini pekerjaan apa? Seluruh pekerjaan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, termasuk mencari rezeki yang dilakukan terus-menerus secara konsisten itu lebih baik daripada yang dilakukan sesekali saja. Karena seorang muslim yang mencari rezeki dia sedang ibadah, ya. Amalannya itu adalah amalan yang berpahala. Semakin seorang itu konsisten dalam menjalankan bisnisnya akan semakin baik. Dan kita tahu orang yang konsisten dalam berbisnis itu punya peluang jauh lebih besar daripada orang yang tidak konsisten. Orang terkecewakan sekali saja dia akan mengutuki kita seumur hidup. Ya, kita buka warung, sedang laris-larisnya seminggu tutup. Mau jalan-jalan karena sudah banyak duit, libur 2-3 hari, buka lagi, nanti libur lagi. Ini yang kayak gini gak akan maju. Karena sekali orang datang kepada dia, tutup. Besok lagi tutup, sudah dia nggak mau yang ketiga. Umumnya demikian. Bagus beli di tempat yang lain, supaya di tempat yang lain lebih enak dari di tempat kita. Hilang sudah pelanggan kita. Jadi rutinitas bagi seorang pedagang itu, ya, rutinitas bagi seorang pedagang itu adalah merupakan kunci daripada keberhasilannya. Orang yang berdagang sesuatu yang tidak diperhatikan, tapi tiap hari nongol di situ. Ini bapak ini sebenarnya jualan apa sih? Oh, nggak bosan-bosannya dia diri di sini. Nggak pernah ada orang yang beli. Lama-lama orang akan memperhatikan dia juga. Lama-lama orang akan memberi juga. Minimal dimulai dengan kasihan. Biar nggak apa-apa lah orang beli sama kita kasihan. Nanti lihat ya, kalau sudah makan makanan saya pasti ketagihan. Ya. Oh itu loh, harus gitu ya kan. Pertamanya nggak apa-apa kasihan, nanti dia yang ketagihan. Nanti kita nggak datang dia cari-cari. Nah, jadi intinya sikap konsistensi di dalam upaya itu akan melahirkan hasil yang jauh lebih besar daripada usaha-usaha besar, tapi sifatnya tidak konsisten. Ya, karena dengan tingkat konsistensi akan lebih banyak orang yang dimudahkan bagi kita. Ya, bagi kita ya. Enggak enaknya makanan yang kita buat kalau kita jualan makanan itu pasti ada pelanggannya. Jadi orang-orang yang berselera rendah itu ternyata banyak juga. Sudah makanan nggak enak tapi laku, orang dia berjualan nggak bosan-bosan. Saya punya teman berjualan 3 tahun dia rugi terus. Tapi setelah 3 tahun ini kejadian nyata. Setelah 3 tahun itu dalam 3 tahun dia dan istrinya bisa naik haji. Jualan makanan. Ya. 3 tahun itu sering nombok terus ya. Setiap hari itu nombok ini sampai ngutang sana, ngutang sini. Ya. Untuk makan saja susah selama 3. Tapi setelah itu dia laris, dalam 3 tahun dia bisa mengumpulkan duit haji dia dan istrinya. Jadi ketika sedang laris-larisnya dia sudah bilang sama saya, ini pokoknya niat saya ini karena ini laris. Ini dalam waktu 3 tahun ini kami naik hajinya. Itu artinya selama 3 tahun kan nggak ada yang beli. Tapi mungkin nggak enaknya makanannya bisa jadi begitu ya. Tapi sekali lagi ya, ternyata orang-orang yang seleranya sangat memprihatinkan itu tetap ada. Dan kalau berkumpul jadi banyak juga. Ya, kalau berkumpul orang-orang yang berselera rendah ini banyak juga. Dan ternyata akhirnya dia bisa laris juga dagangan. Atau mungkin bisa jadi karena orang sering karena mencoba yang nggak enak pun lama-lama jadi enak. Saya nggak tahu itu rahasia yang nggak bisa saya mengerti. Tapi yang jelas konsistensi itu ternyata diperhatikan. 3 tahun berjualan, nggak berganti-ganti. Jualannya nggak laku 3 tahun. Waduh, kalau saya cuma 1-2 bulan saya udah ngapok ya. Ini 3 tahun dia bisa bertahan. Dan kenyataannya akhirnya berhasil.
Itu ternyata kuncinya cuma konsistensi saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya jangan malas, wala taksal. Ya. Ini saya gabungkan saja dengan yang sesudahnya, ya, bangun pagi. Karena dalam hadis disebutkan burikat li ummati fi bukurihim. Burikat li ummati fi bukurihim. Nah, di umatku itu mendapatkan berkah di hari-hari pagi mereka. Malas itu sangat dijauhi dalam Islam, ya. Itu bahkan ada doanya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Ajz itu ketidakmampuan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu karena tidak mampu. Kalau kasal, tidak melakukan sesuatu karena tidak mau. Saya katakan, ya, ajz tidak melakukan sesuatu karena tidak mampu. Kasal tidak melakukan sesuatu karena tidak mau. Jadi dua-duanya tidak melakukan. Orang yang ajaz tidak melakukan tapi karena dia tidak mampu. Maka kita berdoa kepada Allah dijauhkan yang pertama dari ajaz. Jangan dibuat kita itu lemah sehingga kita nggak bisa melakukan sesuatu, dan jangan dijadikan kita orang yang malas melakukan sesuatu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi Allah menyuruh kita berdoa, mengesahkan kita berdoa setiap hari seperti itu. Mohon kita itu dijauhkan dari rasa malas, karena memang rasa malas ini merupakan biang dari segala kesusahan. Ya, biang di sekolah itu yang paling bikin susah itu orang-orang yang malas itu. Ya, jadi di dunia usaha juga begitu. Jadi pegawai itu pegawai yang paling nyebelin ya pegawai yang malas itu. Ya. Ini tuh hanya bikin bangkrut perusahaan saja. Ya, kalau menerima gaji rajin, tapi kalau kerja malas. Orang-orang Indonesia, ya, sudah mengurusi urusan jutaan umat saja, sedang musyawarah masih bisa tidur, ya. Itu yang di DPR sana, ya. Kalau kita masuk ada inspeksi mendadak, ya, ini ke berbagai instansi, terutama instansi sipil, sering didapati sebagian di antara mereka dalam keadaan tidur ngorok di tempat kerja. Itu kalau dibiasakan wajar lah kalau kita ini jadi orang-orang yang selalu seperti sekarang ini, ya. Karena kita orang yang banyak memanjakan kemalasan. Nah, ikhwas kafirin yang dimuliakan, nah, budaya bekerja keras, kita ini umat Islam kan bekerja keras lillahi ta'ala, ya. Seharusnya kita punya semangat yang lebih tinggi lagi. Kemudian selanjutnya, waduh, ini tambahan ini, ya, lekas menikah. Ya, cepat-cepat nikah. Ya, itu termasuk salah satu di antara hal yang bisa mempercepat terbukanya pintu rezeki, ya. Wa ankihul ayyam minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim. Nikahilah janda di antara kalian atau siapapun yang soleh di antara hamba-hamba Allah, pria dan wanita, kalau mereka itu dalam keadaan miskin, niscaya Allah akan membuat mereka kaya. Jadi menikah dalam Islam itu kalau orang betul-betul memahami tentang syariat Islam, suami tahu kewajibannya, istri tahu kewajibannya, nikah itu adalah merupakan awal daripada kekayaan. Awal daripada kekayaan. Saya sering mengatakan kepada banyak ikhwah, banyak di antara kita yang sebelum menikah itu bingung mau nyari kerjaan apa, bingung mau jualan apa. Tapi begitu dia nikah, apapun bisa dia kerjakan, apapun bisa dia jual. Oh, masalah dia didesak oleh kebutuhan. Kan itu persoalannya. Selama ini saya masih lajang, masih jomblo, saya nggak dapat duit, masih bisa numpang makan rumah tetangga, mampir ke rumah kakak, numpang makan, tiap hari rajin bersilaturahmi, tapi cuma numpang makan saja. Ya, tapi ketika orang itu sudah berumah tangga, tentu dia tidak bisa berlaku seenaknya, dia harus berpikir. Maka itu merupakan jalan menuju pintu rezeki. Nah, kalau ada orang udah nikah atau masih malas juga, itu memang penyakitnya ada di orangnya. Ini mau orangnya yang sudah nggak tahu diri, ya. Kalau orang yang masih wajar, normal otaknya, ini saya menikah itu akan memicu dirinya untuk bekerja. Itu dari sisi bekerjanya. Dari sisi pengeluaran juga demikian. Ketika muda kita kan masa bodoh, dapat duit 100 ribu habiskan, besok bisa minta lagi. Ketika kita sudah menikah, kita akan berpikir. Maka banyak sekali kenyataan, ya. Misalnya orang ketika dia lajang sehari 20 ribu nggak cukup, tapi ketika dia sudah menikah 10 ribu berdua cukup.
Ini sebenarnya emang perutnya mengecil atau gimana? Ternyata tidak. Persoalannya ketika dia sudah menikah, dia sudah mulai memiliki perhitungan. Sudah kita katakan tadi ya, perhitungan itu apa? Setengah penghasilan. Ya. Jadi nikah itu sangat membuka jalan, ya. Untuk menikah lagi. Untuk menikah ya. Jadi ini karena memang ada hadisnya ya dari seorang sahabat yang miskin yang kemudian disuruh Nabi nikah. Setelah itu beberapa bulan dia datang lagi ke Nabi, saya masih miskin juga, disuruh nikah lagi. Ini saya mikirin hadis tadi, jadi Anda langsung ucapkan ya. Disuruh nikah lagi sahabat tadi, sudah miskin disuruh nikah lagi, ini gimana nih? Ya? Akhirnya setelah dia menikah lagi, baru dia berpikir, ini dua. Kalau kemarin saya pulang lagi, saya nggak punya duit, pulang yang marahin saya cuma satu. Dan ini pun stadium 1 ya. Kalau ini yang kedua ini stadium 3. Jadi kalau pulang saya nggak bawa apa-apa, ya ini bisa berbahaya. Ya. Lari ke sana dimarahi, lari sini kemari apa nggak stres ya? Terpaksa akhirnya harus bekerja keras ya, memenuhi kebutuhannya. Jadi akhirnya kebutuhan membuat orang kaya. Dia berbahagialah orang yang dibuat kaya oleh kebutuhannya. Kalau ternyata itu 2, 3, 4, wah kok masih juga malas, suruh ceraikan satu persatu. Nah, ini berarti obatnya bukan itu. Emang ini berarti ini sudah penyakit turunan, pemalas. Sudah nggak bisa diobatin lagi. Ya. Obatnya cuma satu, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas kita melihat adanya simpul kebenaran bahwasanya menikah itu merupakan jalan membuka rezeki. Kemudian hal yang lain. Ya, bahkan sedikit. Ini hal-hal yang bersifat religius langsung ya, amaliyah Islamiyah langsung. Di antara yang membuka pintu rezeki adalah yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi adalah amalan-amalan yang banyak diyakini orang dan itu dibenarkan di dalam Islam, dan Islam juga memiliki ternyata ajaran di hal-hal tersebut. Dan ini yang berkaitan langsung dengan kekayaan rohani. Yang pertama bertakwa kepada Allah, karena dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan jalan keluar dan dia akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita banyak hati-hati dalam segala usaha karena takut kepada Allah, itu rezekinya akan bertabur dari wilayah-wilayah yang tidak dia duga. Itu sudah banyak yang membuktikannya. Sangat banyak sekali dalam kehidupan kita yang kita lihat bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah itu sering mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan, ini dituliskan oleh Ibnu Qayyim di dalam Al-Jawabul Kafi di Masalah Al-Jawab Al-Kafi, "Inna rajula la yuharramu rizqa bi dzambin yusibuhu." Kadang-kadang seseorang itu diharamkan mendapatkan rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin dia dapat rezeki tapi dari arah yang lain. Rezeki yang ini dia tidak dapatkan gara-gara dosa. Jadi umumnya orang Islam kalau banyak kepahitan dalam mencari rezeki, itu banyak saja bertobat, ya. Banyak saja mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi rezeki itu tertentu bagi kita karena kita kurang bertakwa. Mungkin kalau rezeki itu dikasih sama saya sekarang, ini saya semakin jauh dari Allah. Maka saya bertobat saja kepada Allah. Kalau saya baik, pantas untuk menerima rezeki tersebut, saya Allah akan berikan kepada dia. Itu orang yang disayang oleh Allah. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan rezeki, kita banyak berbuat dosa, itu kita disayang oleh Allah. Kita masih diberikan peringatan. Yang susah itu sudah banyak dosanya, wah tambah kaya terus. Ini malah yang disebut apa? Istidrak, bahaya itu. Itu malah diulur-ulur sama Allah itu. Silahkan kamu tetap enak di dunia, nanti sebentar lagi kamu akan diazab di akhirat. Jadi orang yang dapat kesusahan karena dosanya itu orang yang disayangi oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Ya.
Kenapa dengan penghasilan seperti saya kok masih kekurangan terus, tetangga saya berkecukupan? Berarti ada yang tidak beres mungkin dalam kehidupan kita. Ya. Maka ada doa dari Nabi. Ini doanya sebenarnya doa dianjurkan bagi orang yang banyak hutang. Ini boleh dihafal baik-baik ya. Ya. Allahumma qini bihalalika an haramika. Allahumma qini. Ya Allah, cukupkan aku. Allahumma qini bihalalika an haramika. Ya, jangan ragu-ragu menghafalnya. Enggak, kalau tidak hafal lo berarti banyak hutang. Ya, ini doa sifatnya umum. Tapi lebih dianjurkan bagi orang yang banyak hutangnya. Allahumma qini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak perlu yang haram. Wa ghnini bi fadlika amman siwak. Wa ghnini bi fadlika amman siwak. Cukupkan aku dengan keutamaanmu sehingga aku tidak membutuhkan selainnya. Ya. Itu doa yang juga mengingatkan kita bahwasanya rezeki yang baik bagi orang yang beriman itu apabila dia bertakwa. Kedua, bersyukur. Fa in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan membalas rasa syukur kita itu dengan limpahan rezeki yang lebih banyak lagi. Itu memang mutlak. Jadi orang yang menyukuri yang sedikit, dia akan tambah lagi. Itu ibarat kita memberikan anak kita sesuatu, dikasih sesuatu nih, dikasih jajan, malah akhirnya beli yang bukan-bukan. Coba saja besok pasti nggak dikasih jajan lagi atau dikurangi uang jajannya. Allah jauh lebih bersyukur daripada itu. Allah itu syakur, maha bersyukur. Setiap seorang hamba itu bersyukur, dia akan ditambah dengan kenikmatan yang lain. Maka lihat saja orang kaya yang baik, yang saleh, yang rajin ibadah, rajin sedekah, itu kekayaan itu semakin hari semakin bertambah. Karena pipa yang ada pada dirinya itu sangatlah besar. Semakin dia kaya, semakin banyak orang lain yang senang. Maka semakin besar Allah memberikan kepada dia. Kemarin dia menolong mertuanya, menolong iparnya, menolong adiknya, menolong kakaknya, lama-lama menolong tetangganya. Makin banyak yang dia tolong. Semakin dia kaya, semakin banyak orang bahagia. Jadi Allah semakin percaya. Karena di dalam hadis dikatakan, Inna min ibadi man lau agnaituhu afsatuhu. Atau dalam hadis yang lain disebutkan afsadahul ghina. Di antara hambaku ada yang apabila aku beri dia jatah kaya, dia akan rusak. Atau rusak karena kekayaannya. Makanya aku jadikan dia miskin. Ya. Karena Allah ternyata tahu, ini tambang kayak gini memang tidak pantas jadi orang kaya. Ya. Jadi ya kalau jadi kalau kita miskin sering-sering saja ngaca ya. Yang ini tambang saya memang tambang orang miskin. Ya, artinya bukan sekedar tambang wajah ini ya, tapi memang sikap hidup, gaya hidup kita ini ya memang tidak layak untuk menjadi orang kaya. Baru punya duit sedikit saja udah nggak karuan. Apalagi punya duit banyak. Kemudian selanjutnya banyak bertobat dan istighfar. Ya. Man aktsara minal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beristighfar, maka dia akan dihilangkan dari kesedihan, dibebaskan dari kesulitan, dan kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak istighfar, banyak tobat itu juga membuka pintu rezeki. Ya. Tapi kita jangan selalu mengukur rezeki itu dari hal yang sifatnya matematis ya. Sekarang itu ada orang yang kalau sedekah 1.000 perak itu pasti akan dapat ganti 10.000. Matematika sedekah itu nggak benar itu ya. 10 kali itu ganjar dan lebih merupakan ganjaran akhirat. Kalaupun ada ganjaran di dunia ya setiap orang dapat. Saya ada punya teman ketika dia itu preman pasar dan jago bela diri. Karena ditakuti di kampungnya, kemudian dia tobat. Pertama kali dia mengaji, dia mengundang. Saya waktu itu beberapa teman untuk ngaji di rumahnya, kita adakan pengajian di rumahnya. Besok paginya dia kerja di pinggir pantai. Di depan rumahnya itu dia dapatkan waktu itu jumlah besar ya, kita tahun 93. Uang sejumlah 400.000, bukan berupa kepingan uang, tapi berupa ikan yang nyasar ke rumahnya. Di laut itu digamparkan ikan, jumlahnya sekitar dijual media waktu itu 400.000. Harga beras seingat saya waktu itu masih 350 perak kilo. Besar ya.
Tapi kemudian persoalannya apakah ketika orang datang kayak gitu, oh berarti kalau saya tobat istighfar dapat ini, besok Pak ngaji lagi biar dapat. Bukan seperti itu hitungannya. Janji Allah memberikan kebaikan itu ya, tapi kebaikan yang Allah berikan itu kan bervariasi, bukan hanya soal duniawi saja, ya. Sehingga ketika lama dia ngaji kok nggak dapat lagi 400.000, akhirnya dia berhenti ngaji sampai sekali, waliyadzubillah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Ya meninggal dunia dalam pertarungan antar kampung. Ya dia meninggal dunia di situ. Nggak ngaji, ketika ditanya kenapa nggak ngaji? Ya dulu saya pertama kali ngaji dapat rezeki, tapi setelah itu malah rezeki saya turun terus. Ya bagus nggak ngaji sekalian ini. Ini orang yang ngukur taubat itu dengan duniawi. Nanti orang bersedekah, kok tiba-tiba setelah bersedekah kok hartanya nggak bertambah secara langsung, dia jadi malas bersedekah. Ini orang yang nggak waras. Ya, sedekah itu bukan diukur dengan cara demikian. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita secara lahiriah bertambah kekayaan kita, itu nikmat dari Allah. Tapi ada orang yang bersedekah terus menerus tapi malah bertambah miskin. Mungkin bersihin hartanya, nggak halal hartanya kan? Buat dia jadi miskin dulu, biar dia bekerja lagi dari awal dengan harta yang halal. Ya Allah kan punya perhitungan yang kita nggak tahu. Jadi jangan mengukur sesuatu itu dengan lahiriah saja. Ini sekarang soalnya banyak berkembang kayak gitu ya, ngajarin orang sedekah, tapi hitungannya duniawi. Matematika sedekah, ya. Ayo, kamu sedekah, nanti kamu pasti kaya. Waliyadzubillah, ya. Kalau sedekah hanya diukur dengan kekayaan duniawi, betapa jeleknya kita ini, ya. Ya, sudah dikasih ganjaran akhirat, dunia pun harus dapat. Ya. Saya nggak mau cuma akhirat yang langsung, yang instan mana. Ya. Ini orang yang keterlaluan, orang yang tidak mengukur dirinya sendiri. Padahal cobaan di dunia, kesusahan di dunia ini banyak yang fungsinya untuk melebur dosa. Jadi kalau kita dapat banyak kesusahan, sadarlah bahwa mungkin banyak dosa kita yang harus dilebur. Kemudian selanjutnya tawakal kepada Allah. Seperti hadis burung, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tawr yaqdi sama yaruhu bi ta'an." Kalau kita sabar seperti burung bisa pergi lapar pulang kenyang. Kita pun bisa seperti itu. Tawakal tusak ilaikal arzaq. Dalam sebuah perkataan salah seorang ulama salaf dikatakan, bertawakallah kepada Allah, niscaya rezeki itu akan dituntun kepada kamu. Ya, jadi kita tawakal kepada Allah, artinya berusaha, kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, niscaya rezeki akan datang kepada kita. Kemudian selanjutnya infak. Infak juga bisa membantu seseorang melancarkan rezekinya. Seperti saya katakan sekali lagi, tidak mutlak sifatnya bersifat duniawi. Ya. Mutlak bersifat duniawi karena kadang-kadang Allah menghabiskan harta kita mungkin untuk membersihkan diri kita dari harta yang haram tanpa kita ketahui. Wa hal turzaku tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Di dalam hadis qudsi disebutkan kalian diberikan rezeki dan pertolongan itu hanya karena adanya orang-orang yang miskin. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, kita dijadikan kaya oleh Allah karena Allah tahu di sekeliling kita banyak orang miskin yang perlu ditolong. Kita sebagai pipa untuk menolong mereka, maka kita dijadikan kaya. Maka ya jangan mentang-mentang tadi ya. Ojo dumeh tadi mentang-mentang kita kaya, kita menganggap kekayaan itu murni hasil usaha kita, tidak. Wa fi amwalikum haqqum ma'lum lis-sa'ili wal marhum. Dia dalam harta kalian itu ada hak orang-orang miskin, jangan lupa. Hak tetangga kalian, bukan cuma zakat, tapi juga sedekah, bantuan kalau mereka kesulitan. Itu ada hak-hak mereka semua. Jadi di dalam harta kita yang kaya ini, ya, itu ada jaminan kesehatan untuk tetangga kita, ya, jaminan rasa kenyang buat tetangga kita. Ada banyak sekali milik orang lain yang ada di tangan kita. Nah, ikhlas kalian sedin, dan yang terakhir adalah berhaji dan berumrah. Ya, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yahmiyan al-faqra wal junub kama yanfir khabatal hadis. Ini disebutkan di dalam Sahih Nasa'i. Jadi dia kalau dalam Nasa'i dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Bunyi hadisnya, sandingkanlah antara haji dan umrah karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana peniup pandai besi itu menghilangkan kotoran dari besi. Allahu Akbar.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini. Maaf apabila ada kekurangan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini waktu zuhur jam berapa? Zuhur di sini jam berapa? Seperempat. Bagaimana hukum adanya perbankan atau muamalah syariah yang ada sekarang ini, bank bermuamalah dengan mereka? Kita masih terus memantau, ya. Jadi hukum itu tidak bisa dipastikan hanya dengan dugaan-dugaan, dengan prasangka. Adanya bank-bank syariah, terutama yang sifatnya kecil, kalau orang bank keliling, ya, itu sudah mulai banyak yang memperhatikan secara lebih detail tentang aturan-aturan Islam. Kita juga menghargai apa yang mereka lakukan. Dan ini merupakan perkembangan yang baik. Ya, perkembangan yang baik. Yang jelas, kalau kita bekerja sama dengan bank-bank yang notabene mereka meladeni di situ dengan bank Islam atau bank syariah, ya tetaplah perhatikan bentuk muamalahnya gimana. Ya, setiap muamalah dicermati. Kalau kita kerjasama, misalnya dengan bagi hasil, cermati apakah tata caranya sudah sesuai dengan Islam. Tanyakan kepada orang-orang yang mengerti ilmu agar kita tidak terjebak dalam kesalahan, ya, bermuamalah dengan cara yang salah. Kemudian pilihlah dari bank-bank yang ada yang dianggap paling berkomitmen pada aturan-aturan syariat. Karena banyak yang namanya bank syariat, tapi dalamnya enggak syariat sama sekali. Sampai BMT itu diistilahkan bukan apa? Kalau panjangan apa maksudnya? Bank muamalat C-nya Baitul Mal wa Tamwil, ya, sampai enggak begitu mahasiswa. Itu ada yang menerjemahkannya bank mencekik leher, mencekik tenang, ya. Bank mencekik tenang, ya. Karena katanya lebih mencekik lagi daripada bank-bank yang umum. Ya. Sistem bagi hasilnya kadang-kadang nggak murni bagi hasil, bagi hasil tapi harus, bukan bagi hasil lagi. Sudah harus lebih besar pula dari bank konvensionalnya, apa nggak mencekik, ya. Padahal kalau yang namanya bagi hasil itu kalau dagangannya memang bangkrut karena bukan kesalahan, karena memang betul-betul itu nasib dia dalam berjualan, dagangannya nggak laku atau hal-hal yang lain, maka dia tidak berkewajiban apa-apa untuk membagi hasil, bahkan juga mengembalikan uangnya. Itu dalam hukum Islam. Tapi kenyataannya kan tidak. Namanya bagi hasil tapi harus. Bagi hasil atau apa namanya, ya? Nah, ini lebih mengarah ke mencekik daripada bagi hasil. Itu harus diperhatikan. Tapi saya tidak bisa menjustifikasi seperti itu. Ya, banyak jumlahnya BMT itu dan banyak diantaranya yang saya lihat juga sangat memperhatikan aturan-aturan syariat. Makanya pilih-pilihnya apa yang mau diajak kerjasama. Allah a'lam. Ini saya mau jualan katanya. Saya mohon doa dan sarannya. Ini karena sifatnya khusus, mau jualan apa ditulis di sini sama saya, ya. Ini sarannya nanti aja di luar, ya. Kalau saya kasih saran di sini secara khusus itu jangan-jangan termasuk proses jual beli itu, ya. Ya nanti ya, kalau memang secara khusus saya ngobrol-ngobrol saja, itu jangan-jangan saya malah ikut jualan, ya. Kemudian ada riwayat Hasan tadi disebutkan bahwa rumah Rasulullah sangat kecil sehingga waktu sholat menyingkirkan kaki Aisyah. Ini kan tadi di antara kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seorang memiliki rumah yang luas. Tapi kan sudah saya katakan tadi, ya, bahwa yang namanya kebahagiaan dalam konteks kekayaan itu lebih merupakan anugerah. Jadi Rasulullah itu kan bukan pribadi yang nggak mau kaya, tapi kekayaan itu Allah yang nakar. Nabi itu ada yang miskin, sak miskinnya, ada kaya, sekaya-kayanya, semuanya Nabi. Nabi Ayub yang miskin itu juga Nabi. Nabi Sulaiman yang kaya itu juga Nabi. Semuanya orang bertakwa. Orang bertakwa ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi persoalannya, cuman Nabi meskipun miskin naik haji, miskin berjihad, miskin masih bisa banyak sedekah.
Jangan samakan dengan miskin kita, dan miskin nyusahin orang. Ya. Ya, jadi persoalannya ya sangat luas, tidak bisa dipukul rata begitu saja. Jadi itu kebahagiaan itu bukan kebahagiaan mutlak harus kita capai, tidak. Karena sekali lagi nggak ada dalil yang mengatakan kita harus jadi orang kaya, itu tidak ada. Tapi dalil menganjurkan sedekah ada. Ya, dalil yang mengatakan bahwa ibadah haji itu rukun bagi kita itu ada, ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah itu ada. Menyantuni fakir miskin sampai mengatakan anak wasafilul yatim, jangan ada. Ya, Nabi itu miskin tapi kafilul yatim. Ya, beliau membesarkan Barrah Anas bin Malik di rumahnya, dari kecil dititipkan orang tuanya. Dan ada yang hanya dititipkan oleh beliau dalam keadaan sebagai yatim, tidak ada ibu dan bapaknya, dan kadang-kadang pada waktu malam menemani salat beliau. Pernah salat beliau ditemani oleh seorang yatim dan seorang janda. Itu yatimnya itu dipelihara oleh Nabi. Jadi jangan memukul rata persoalan, ya. Jadi bukan berarti Nabi itu miskin, kita dianjurkan untuk menjadi miskin, tidak sama sekali tidak. Tapi kita dianjurkan untuk kita berusaha. Kalau Allah takdirkan tetap miskin, kita bersyukur, bersabar dengan kemiskinan kita. Kalau takdirkan dengan kita menjadi kaya, hati-hati, ya. Karena jadi orang kaya itu lebih susah daripada jadi orang miskin. Jadi hadis ini benar, riwayat bahwa Nabi demikian yang benar. Tapi kemudian juga kita harus melihat begini. Jadi banyak ulama yang membahas soal kemiskinan Nabi. Nabi itu sebenarnya miskin atau zuhud. Secara penghasilan kalau kita lihat Nabi itu bukanlah orang yang miskin. Beliau punya tanah dari hasil perang Khaybar, itu yang menjadi passive income beliau. Ya. Cuma persoalannya beliau itu orang yang bersedekah begitu banyak. Tidak pernah beliau itu diminta tanpa beliau memberikan apa yang dia minta, kecuali kalau beliau nggak mampu. Bahkan kalau beliau nggak mampu, beliau akan menunjuk orang lain yang mampu. Jadi persoalannya orang yang banyak duit itu kan belum tentu hidupnya itu seperti bergelimang harta, bergelimang kemewahan. Saya banyak uang misalnya, tapi saya hidup sederhana saja, tapi saya banyak menyumbang ke sana kemari. Umar bin Abdul Aziz juga orang yang kaya raya, banyak duitnya, tapi saking banyaknya dia bersedekah sampai dia meninggal dunia nggak meninggalkan apa-apa buat anak-anaknya. Tapi anak-anaknya semua berkembang jadi orang kaya semua. Itu dalam sejarah begitu. Apa tidak hebat? Dia kaya raya, tapi hidup seperti orang miskin, mati seperti orang miskin. Tetapi anak-anaknya akhirnya menjadi orang kaya dengan usaha mereka sendiri semua. Nah, jadi persoalannya, kalau Nabi dikatakan miskin dalam artian tidak punya harta, tidak. Beliau banyak dapat harta dari ghanimah. Kemudian sebagian di antara ghanimah itu berupa lahan yang luas di Khaybar yang kemudian menghidupi. Dan ingat bahwa istri beliau itu berapa? Berapa istrinya? 9. Minimal yang selalu bersama beliau itu 9, belum termasuk budak belian. Ya. Ada orang miskin sekarang istrinya 9. Ini jadi mengukur segala sesuatu itu ya dengan ini yang luas. Beliau tuh banyak hartanya, hanya beliau banyak berinfak, dan kehidupan beliau adalah kehidupan orang miskin, kehidupan orang yang zuhud. Ya, Allah a'lam. Kemudian bagaimana penerapan kaidah fikih tentang beberapa jenis ibadah yang sama dilakukan, contohnya melakukan sholat fajar, sholat tahiyatul masjid, sholat wudu dengan 2 rakaat saja. Ini masalah fikih yang tidak bisa dibahas ini, panjang sekali. Ya, ini ada perbedaan pendapat ulama yang kalau kita bahas itu tidak cukup di sini. Tapi yang jelas, ketika seseorang itu tidak bisa melakukannya dengan dilakukan satu kali, bisa nggak jadi masalah. Ya, dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Dia salat qobliyah subuh misalnya, ternyata imam qomat dan dia belum salat tahiyatul masjid, maka itu sudah bisa termasuk salat tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya panjang, dia bisa salat tahiyatul masjid dulu, baru salat qobliyah atau salat sunnah fajar. Jadi kedua-duanya boleh dilakukan. Pada saat yang bisa dilakukan cuma satu saja, bisa mewakili yang lain dengan sendirinya. Ya. Karena ketika orang masuk dan salat itu dengan sendirinya dia sudah melakukan salat tahiyatul masjid, salat sunnah maupun salat wajib. Bahkan ketika dia masuk langsung salat wajib, dia sudah masuk di dalamnya salat tahiyatul masjid tanpa dia niatkan sama sekali. Ya. Nah, kemudian
Ini pasal gosip yang dijadikan profesi. Sekarang ini kan istilahnya infotainment ya. Itu gosip isu yang sebenarnya dilarang di dalam Islam kok dijadikan sebagai usaha. Loh, sekarang ini apa sih yang tidak dijadikan usaha? Ya, segala sesuatu yang bisa menghasilkan usaha akan jadi usaha. Yang berupa suara lah, tampang lah, kejelekan orang saja bisa eksploitasi menjadi sumber uang. Orang jelek-jeleknya malah bisa menghasilkan duit sebanyak-banyaknya itu. Karena orang menyaksikan kejelekan dia mau bayar. Ini persoalan zaman sekarang ini ya. Itulah teori kapitalisme. Ya, kapitalisme yang bisa mengeksploitasi segala yang ada itu menjadi sumber-sumber penghasilan. Nah, dalam Islam itu kan ada batasan. Jadi yang namanya gosip ya nggak boleh dong disebarkan, apalagi untuk mencari duit. Udah menyebarkan yang haram, nyari duit lagi dari cara yang haram tersebut. Jadi double, dosanya dosa ghibah sama dosa mencari rezeki dari jalur yang haram. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah seorang suami wajib terbuka kepada istrinya soal penghasilannya? Berapa yang ada hasilkan? Kalau soal dikatakan wajib, tidak wajib. Tidak ada kewajiban seorang suami harus memberitahukan semuanya ya, kepada seorang istri. Ya. Tidak demikian. Bahkan Islam itu ada menganjurkan banyak hal. Dalam begini. Kita dengan orang tua, kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, kita nggak ngasih tahu orang tua, takut orang tua akan merasa susah. Itu dianjurkan justru di dalam syariat. Ya, karena orang beranggapan begini. Ya kalau kita ngasih tahu orang tua kan kita dapat doanya. Itu berarti kita hanya mikirkan kepentingan kita aja. Kitanya yang didoakan, tapi orang tuanya yang bersedih gara-gara kita nggak kita pikirkan. Jadi orang menyembunyikan kesulitan. Banyak di zaman Nabi itu orang yang punya kesulitan tapi menyembunyikan kesulitannya dari orang lain. Termasuk dari istri juga nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Tidak terbuka, selama itu memang bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi rumah tangga. Semua itu dipikirkan. Dan jangan bersikap bohong. Ya, jadi tanya istri, Mas punya hutang nggak? Oh nggak pernah, aku nggak pernah hutang. Nggak hutang sana sini kan? Nah itu bohong namanya, boleh. Tapi dia punya hutang nggak bilang-bilang sama istri. Apa nggak jadi masalah supaya istrinya tidak susah, kemudian dibayar. Terus ketika ditanya punya hutang nggak? Banyak punya, tapi nggak usah ditanya jumlahnya ya. Oh enggak, Mas tahu ya? Jangan ya. Nggak usah nanti kamu pusing. Enggak pusing. Nggak tahu nggak apa-apa. Enggak berarti benar-benar pusing. Wah ini nggak tahu. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan maslahat dan mudaratnya. Tapi yang jelas jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk misalnya berbohong. Tapi dusta dalam batas tertentu juga diperbolehkan. Ya. Tapi selama dusta itu bisa disamarkan misalnya, kalau istri nanya sesuatu ya, nggak usah dibiarkan dia nanya, dia bercanda supaya lupa. Ya. Ini boleh-boleh saja. Kalau tujuannya adalah kemaslahatan hidup rumah tangga. Karena seorang suami tentu dia menginginkan istri dan anak itu bahagia. Sebagaimana seorang anak ingin bapaknya dan ibunya bahagia. Kebaikan akan dia sampaikan kepada orang tuanya, tapi kalau keburukan yang menimpa dirinya dia akan tahan sendiri. Biarlah dia sendiri yang menahan kesakitan itu. Ini satu hal yang juga baik di dalam Islam. Tapi sekali lagi selama tidak menimbulkan mudaratan. Kalau gara-gara disembunyikan, akhirnya istri tahu dari jalur yang lain, malah gara-gara itu bertengkar habis-habisan ya, ini harus dihindari. Ya, itu harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keterbukaan seperti itu tidaklah sebuah keharusan. Nah, itu dilihat maslahat dan mudaratnya. Wallahu a'lam. Ya. Apa itu? Wait, apa nanya? Ditanya. Yang nanya panitia ya? Oh, jangan. Ini nanya panitia nih ya. Ini panitianya harus dites juga. Iya. Panitianya harus dites juga. Ini tadi dengarkan apa enggak? Perlu ini. Nanti saya itu nyumbang pertanyaan ya Bapak. Iya, jangan. Iya, panitianya ya. Silakan panitia ngomong gini. Iya. Nah, ini untuk quiz ya pertanyaan. Pertanyaan tentang materi ya. Iya, antum tanyakan materi ini biar mereka yang jawab. Iya.
Gantian, masa ustadznya dikerjain terus? Iya, saya kadang-kadang suruh nanya, sampai saya bingung yang saya mau tanyakan apa ya. Ya. Ya biar dibantu sebagian sama panitianya, nanti saya bantu sebagian pertanyaan. Silakan. Biar belajar juga panitianya. Apa aja? Ini salah sebutkan mungkin beberapa misalnya, atau gimana? Definisi atau hadis yang tadi disebutkan. Iya nggak apa-apa. Ini nanya aja susah pada ceritanya. Jawab apa tanya aja. Iya, nanya tanya aja. Hadisnya ya ditanyakan atau apa poin-poinnya tadi salah satunya atau disebutkan beberapa poin. Disebutkan beberapa poin tapi jangan semua nanya. Biar dia merasakan kesusahan ustaz yang biasa disuruh. Ada berapa tuh? Ada berapa pertanyaan? Ini jumlahnya apa satu-satu gitu? Orang satu. Orang satu berarti jumlahnya udah. Ada. Oh gitu. 4 itu saja. Oh 2. 1, 2, 5. Nanti saya nyumbang pertanyaan. Ya. Oh iya. Gimana ya udah dapat tadi apa? Yang duluan ini kayaknya. Jangan lihat. Antek lagi ya. Pasti nggak lulus. Pasti kemarin nggak lulus ujian ya. 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 Bagus. Ya. Nah sekarang ini banyak kendaraan yang luarnya mulus tapi sedikit mogok. Ya. Dapat ya? Ini langsung belum dijawab ya. Ya nanti kita ini kan. Ini dilanjutkan dulu. Saya 1-2 aja. Untuk yang lagi. Ya. Kamu sambil mikirkan ya, untuk mikirkan pertanyaan saya nanya satu. Iya. Iya. Mau di ini kan. Ini bukunya dulu aja ya. Ya mudah-mudahan dapat 4-4-nya ya. Ya. Ya saya minta sebutkan 4 kiat dibukannya di Rizki. Ini kiatnya ada banyak, saya minta 4 saja. Siapa yang bisa menyebutkan 4? Di antara kiat-kiat yang ada 4 sebutkan. Kiatnya ada berapa belas ya? Jangan yang sudah jangan. Iya itu. Evan, ini siapa? Ya. Silakan.
bangun pagi, dia malah ngambil yang udah hampir belakangan. Jangan-jangan datangnya terlambat tadi ya? Enggak. Oh enggak ya. Bangun pagi atau terinspirasi sama lagu? Kalau ingatnya bangun pagi, ya. Yang satu itu, yang kedua, menikah. Nah, ini kayaknya obsesi dia ini. Yang ketiga, ya, pasti menjaga konsistensi ya dalam usaha, bagus ya. 3, yang keempat, ada belasan loh. Jangan malas ya, nggak apa ya, sudah 4. Mau CD apa mau buku teroris lawan teroris? Buku aja, oke. Yang kedua ya. Ya, sudah. Sudah lah, sudah pertanyaannya. Ya, apa itu? Orang itu bisa dari zaman nanti akan diminta pertanggung jawaban atas 4 hal itu. Ada saya sampaikan tadi? Enggak saya sampaikan. Di bukunya memang ada, tapi saya nggak sampaikan. Saya nyampaikan cuma 1 tadi ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Nggak apa-apa, yang bisa jawab. Ya sudah tuh. Ya. Harta bendanya 1. Ya. Harta benda, kemudian umur. Yang lain? Ya? Iya, ilmunya. Yang satu lagi hampir sama dengan yang pertama. Hampir sama dengan umur. Bagian dari umur, kan? Wah, ini gagal ini kan. 1 tinggal dikit lagi. Nanti yang lain cuma nambahin 1. Kalau begitu tak usahakan yang 1 ini dulu. Ini 1 bagian daripada umur, bagian daripada usia. Ya, diam dulu, jangan dikasih tahu ya. Tentang dengan usianya, untuk apa dihabiskan, kemudian baru ini bagian daripada usia, atau apa dihabiskan, kan? Atau jenjang dalam usia, fase dalam usia. Usia itu kan berfase-fase. Ini salah satu fasenya. Ya, masa muda. Ini kasihan kalau yang lain nanti tinggal nambahin 1. Nggak adil nanti saya ya. Ya, alhamdulillah ya apa. Ya akhwan. Iya. Ini berapa lagi? 2, 3 lagi. Ya, pertanyaan ini sekarang aplikatif. Sebutkan doa yang dianjurkan bagi orang yang banyak hutang. Ini pasti banyak hutangnya ini. Ya, nggak apa-apa, coba nunjuk. Saya mau lihat ya. Saya mau lihat yang hafal, bukan yang banyak hutang ya. Ya, mudah-mudahan lah. Ya Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwaka. Iya, betul. Ini gua mana? Yang pertama. Yang terakhir mana ini? Iya, ya tafadhal. Ya, semoga bisa bayar utang ya. Ya. Ada yang lain? 1 lagi pertanyaan? 2 lagi? 2 lagi. Udah dapat belum? Ya, buat pertanyaan itu gak gampang ya. Ini kalau kebanyakan hafalannya. Oke, ini agak susah satu.
sebutkan makna umum saja ya, dari hadis yang diawali dengan barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya. Sebutkan lanjutan hadisnya, nggak apa-apa ya. Yang maknanya sejalan dengan hadis itu. Barang siapa ya silakan ya. Di matanya ya. Dan dunia yang datang kepadanya hanya yang sudah dituliskan. Ya. Selanjutnya perjalanan beres. Ya, insyaallah. Ya, bagus ya. Ini kasih 2 sekalian apa? Ini karena panjang, saya kasih 2 itu 32 tapi judulnya sama antara judul tabelnya ya. Nah itu mungkin pertanyaan terakhir juga untuk memudahkan saya dan panitia. Panitianya udah kesusahan nyari pertanyaan ya. Untuk selanjutnya saya cukupkan di sini saja ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat juga kita sekalian, bisa memberikan dorongan buat kita agar kita lebih bersemangat di dalam melakukan usaha duniawi, tetapi dengan catatan di dalam kerangka untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita. Ini agar umat Islam itu menjadi umat yang betul-betul bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain, bukan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari orang lain. Hadza ilmi faqdiru ila subhanallahi wa bihamdihi.